Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang mulia pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Wakil Pemerintah, Presiden dan Wakil DPR RI, Saudara Sururudin, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Sungguh satu kehormatan yang tidak ternilai bagi saya dapat berdiri di sini di hadapan pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian untuk memberikan kesaksian dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah sebagai saksi ahli dari aspek hak asasi manusia dan demokrasi atas permohonan Dean Law Group kepada MK untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang dinilai sebagian pasalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masalah yang diangkat pada persidangan ini adalah masalah yang menyentuh seluruh aspek keberlangsungan hidup kita sebagai bangsa yang telah memilih jalan demokrasi. Masalahnya berpangkal pada cara kita mengelola penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan amanat reformasi dan Undang-Undang Dasar untuk memilih anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sejak seperempat abad silam, kita telah meninggalkan era otoritarianisme panjang selama lebih 3 dekade dan memilih jalan demokrasi dan HAM. Keputusan itu diambil sendiri secara sadar sebagai bangsa yang berdaulat tanpa didikte oleh bangsa manapun di dunia. Dalam perjalanan panjang itu dengan segala dinamikanya, kita telah 4 kali melakukan pemilu. Kita sepatutnya melakukan refleksi sejenak, bertanya, apakah kita sudah di jalan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita reformasi itu? Apakah kita akan tetap melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang menghadirkan kontestasi politik wakil rakyat di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang didikte oleh hukum Darwin, survival of the fittest, yang kuatlah atau yang berduitlah yang menang atau yang terpilih, dan yang lemah atau yang miskin akan tertinggal dan akhirnya punah. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan pemilu secara proporsional terbuka seperti yang sudah berlangsung sebanyak 4 kali sejak era reformasi menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang menolak sistem terbuka berpandangan bahwa sistem proporsional tertutup adalah pilihan yang lebih sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat reformasi yang telah digulirkan sejak seperempat abad silam. Pihak ini berpandangan bahwa dengan berlakunya pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya sebagai kontestan pemilu. Bahkan dinilai pergeseran hak untuk menempatkan kandidat dari partai politik kepada kuantitas suara terbanyak jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh pasal 1 ayat 2 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 6A ayat 2, pasal 22E ayat 2, 3, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar telah menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia, melainkan dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, yakni ketentuan pasal 6A ayat 2, pasal 22E ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar. Dilakukan oleh partai politik
melalui kepesertaannya di pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden, serta wakil presiden. Di negara-negara demokrasi, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Pelaksanaannya adalah melalui kepesertaannya partai politik dalam pemilu. Partai politik adalah aktor utama dalam pemilu, maka ketika jumlah suara yang diperoleh telah mencukupi, maka partai politiklah yang semestinya berperan untuk menentukan kandidat mana yang akan ditentukan duduk di posisi atau di jabatan terpilih. Karenanya partai politik haruslah dibangun sebagai organisasi modern yang bersifat nasional, yang tumbuh di atas pelataran visi kebangsaan dengan good governance culture yang demokratis. Sebagai organisasi modern, partai politik juga harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Dengan demikian, partai politik akan menjadi organisasi yang sehat dan mampu memainkan peranannya dalam kehidupan politik. Dengan pemilu secara proporsional terbuka, kelembagaan partai politik teramputasi karena yang muncul adalah dominasi figur orang per orang. Akibatnya partai politik tidak lagi dipandu oleh visi idealisme politik, kebangsaan, ideologi, kaderisasi, dedikasi, dan kompetensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, tapi sudah tergeser, tergantikan dengan demokrasi elektoral, pragmatis, short-sighted atau shortcut, sehingga terpisah dari visi besar jangka panjang partainya. Kasarnya ketika terpilih, yang diurus adalah kwitansi atau urusan balik modal. Dan keadaan seperti itu, partai politik tidak lagi berdaya menjalankan perannya. Misalnya menciptakan kaderisasi bangsa terbaik, melakukan pendidikan politik bagi masyarakat luas, memajukan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang kondusif, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan realitas itu, izinkanlah saya melihat isu tersebut dengan melakukan pendekatan reflektif, melihat asas-asas konseptual filosofis dan bukti-bukti empiris untuk meneguhkan pilihan kita melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Selanjutnya dikemukakan pula dampak yang telah ditimbulkan dalam pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka di semua lini kehidupan sosial, ekonomi, politik negeri ini, baik dampaknya itu secara langsung ataupun tidak. Hadirin yang berbahagia, ada dua rujukan konseptual terkait dengan urgensi pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Pertama adalah rujukan dari hasil penelitian dari seorang warga negara Belgia, pemenang Nobel di bidang biokimia bernama Ilya Prigogine, yang telah meneliti pola kehidupan semut. Ini dipublikasikan dalam artikelnya The Die Is Not Cast pada tahun 1909, yang melukiskan perilaku semut di planet ini sama atau mirip dengan pola kehidupan politik umat manusia di planet ini. Menurut Ilya, ada lebih 12.000 jenis semut yang ada di dunia yang dikenal oleh umat manusia, tapi yang tidak dikenal kemungkinan lebih banyak lagi. Yang diteliti adalah perilaku semut itu. Jika semut itu misalnya di depan meja kita ada beberapa ekor semut, dia bergerak tanpa kontrol karena dia hidup dalam koloni yang kecil. Tapi kalau semut itu hidup dalam lingkup koloni atau populasi yang besar, bisa ratusan, ribuan, atau jutaan, maka semut itu dikontrol oleh satu sistem yang disebut oleh Ilya autocatalytic reaction system. Jadi
pada dirinya itu mengatur lalu lintas, membagi makanan, bagaimana hidup dengan rumpun keluarga besar semut itu dengan damai. Tapi kalau ada yang melanggar, dia keluar dari aturan itu, maka dia diracuni oleh tadi secara otomatis, dan semut itu buta dan dimangsa oleh semut lainnya. Sehingga tidak mungkin ada yang melanggar karena hukum kehidupan semut itu sendiri yang mengontrolnya. Begitulah sebenarnya pola kehidupan umat manusia di planet ini. Di negara-negara yang penduduknya kecil, seperti negara-negara Skandinavia, Eropa Barat, sumber ekonominya besar, dan penduduknya sedikit, pola hidupnya lebih individualistik. Laki-laki bisa kawin laki-laki, perempuan bisa perempuan. Karena individunya diberi kebebasan. Itu tidak mungkin terjadi di negara yang berhaluan politik sosialis, yang umumnya penduduknya besar. Misalnya Cina. Ketika ada yang menentang kebijakan Beijing, itu tidak segan-segan otoritas Cina membantai mereka. Tragedi Tiananmen pada tanggal berapa gitu dibantai puluhan ribu mahasiswa di lapangan terbuka Tiananmen karena mengkritik pemerintahnya. Jadi pola itu mirip sekali dengan kehidupan semut. Dalam kehidupan politik misalnya, sebagai gambaran, pada pemilu Amerika Serikat tahun 2000 yang telah kita lihat bersama-sama pertarungan antara calon presiden Partai Demokrat Al Gore melawan calon presiden Partai Republik George Bush. Bush menang tipis dalam pemilu ini dengan memperoleh suara 271 suara elektoral, sementara Gore hanya memperoleh 266. Selisihnya kecil sekali, hanya 5. Akhirnya pemilu kembali dilakukan di Florida dan oleh Mahkamah Agung dalam sidangnya ketika dia berperkara pada 12 Desember tahun 2000 dimenangkan oleh Presiden Bush dan kemudian mengantarnya menjadi Presiden Amerika Serikat ke-43. Itulah ciri seperti digambarkan kehidupan semut, lebih liberal. Beda dengan pemilu yang diselenggarakan di negara-negara yang berhaluan politik otoritarian, sosialis, atau dictatorship seperti Cina, Korea Utara, Korea, dan sebelum sebagian Eropa Timur. Saya ingin memberi sedikit ilustrasi ketika Presiden Korea Utara ya dalam pemilihan 9 Maret 2014 gitu. Dari 25,9 juta penduduknya berbondong-bondong ke kotak-kotak suara untuk memilih presidennya gitu. Ternyata Presiden Kim Jong-un terpilih 100%. Dan saya berbincang-bincang dengan Pak Hasan Wirajudah ketika saya sebagai Ketua Komnas HAM melihat pemilu ini, itu ternyata mereka rakyatnya itu berpesta. Jadi seperti mau ke pesta perkawinan, pakaian resmi, dan di depan kotak suara TPS-TPS-nya di sana dipasang baliho Presiden Kim Jong-un, dan siapapun yang mau masuk ke kotak suara untuk menyampaikan suara pilihannya kepada presiden yang dipilih itu harus membungkuk dulu di hadapan TPS itu lalu masuk gitu. Tapi ternyata di dalam kertas suaranya itu calon yang dipilih hanya satu-satunya juga, hanya Presiden Kim Jong-un. Itulah ciri demokrasi di negara yang berhaluan politik diktatorship atau sosialis. Indonesia mestinya di mana? Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, Indonesia tidaklah boleh mendekat ke model demokrasi di Amerika ataupun model demokrasi di Korea Utara gitu. Dalam pandangan Bung Hatta disebut mendayung di antara dua karang. Jadi kita tidak boleh mendekat ke pulau sosialis, tapi tidak boleh juga mendekat ke pulau kapitalistik.
Disadari atau tidak, pemilu yang kita lakukan dengan sistem terbuka ini, kita mendekat ke sistem politik barat, seperti halnya pada pemilihan yang telah berlangsung di Amerika Serikat tadi. Itu rujukan pertama. Jadi ada analogi ilmiah yang dapat memberi cahaya pada kita untuk memberi jalan terbaik, pilihan terbaik bagi bangsa ini menatap ke depannya, belajar dari kehidupan smooth di planet ini. Hadirin yang berbahagia, rujukan kedua adalah studi yang diangkat dalam 40 tahun terakhir. Itu ternyata kemajuan ekonomi itu menjadi penentu penting dari keberlangsungan kehidupan demokrasi satu negara. Kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti empiris selama hampir 50 tahun ini, ternyata negara yang miskin atau negara yang penduduknya banyak miskin, usia demokrasinya itu berusia pendek, dia gagal, terpuruk dan hancur. Kalau income per kapitanya $1.500, usia demokrasinya rata-rata hanya 8 tahun. Kalau mendekati $3.000 bisa naik di atas 15 atau 18 tahun. Kalau kita lihat keadaan Indonesia seperti orasi ilmiahnya Profesor Budiono, Wapres kita. Kalau $6.000 maka belum mencapai batas demokrasi stabil. Peluangnya untuk hancur terbuka lebar. Tingkat stabil adalah pada income per kapita $6.600. Jadi kalau $6.000 memang kita bisa bertahan, tapi daya tahannya atau probabilitas kegagalannya hanya 1/500. Itu teori ilmiah dari sudut ekonomi. Dan dari 191 negara di dunia, dari catatan PBB, dari 2-3 dekade terakhir, 117 di antara negara-negara ini memilih jalan demokrasi. Tetapi ada sejumlah negara setelah memilih jalan demokrasinya, negaranya semakin terpuruk, semakin miskin, dan semakin kacau. Kita lihat Tunisia, kita lihat Libya, dan bahkan Irak. Beberapa waktu lalu saya jalan ke berbagai pelosok di Irak, saya jalan darat lewat Beirut, terus ke Tripoli, Damaskus. Saya juga terus ke Qom melihat transisi politik di kawasan ini. Ternyata Irak setelah dipaksa berdemokrasi, dia kembali pada keadaan yang 3-4 dekade lebih buruk dibanding keadaannya belum mengenal demokrasi. Gitu. Jadi tidaklah mutlak bahwa orang bangga dengan demokrasi. Ternyata banyak juga negara yang sukses, damai, sejahtera dengan tanpa demokrasi. Kita coba lihat misalnya Chile. Dia punya income per kapita di atas $12.700 tanpa demokrasi. Kita lihat Hong Kong, kita lihat Taiwan, kita lihat Cina, kita lihat Singapura. Tidak ada demokrasi, tapi negaranya tersenyum begitu. Karenanya dengan sistem profesional terbuka ini, itu bisa saja menjadi bencana bagi masa depan bangsa ini. Nah, sebagai pilihan transisional untuk mencari keseimbangan-keseimbangan baru, sistem proporsional tertutup dinilai lebih kondusif, lebih rasional untuk kondisi bangsa saat ini. Yang mulia pimpinan dan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin yang berbahagia, ini bagian terakhir yang saya ingin kemukakan. Secara sepintas kita dapat melihat hasil atau produk pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan biaya mahal yang telah kita anut selama ini. Pertama, pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan kompetisi yang amat tidak sehat. Karena yang dikompetisikan itu bukan gagasan-gagasan orang atau perorang ya untuk masa depan atau kebesaran bangsa ini, tetapi persaingan individu, orang per orang. Ini saya mengutip lihat data dari UGM, dari kematian yang begitu besar jumlahnya petugas TPS, KPPS
pada pemilu 2019. Itu katanya karena stres, itu kesimpulan studinya. Karena orang semua memaksa petugas-petugas KPPS itu berbuat curang, gitu. Itu penelitian mereka. Tapi ada juga melihat bahwa ada zat kimia yang berbahaya pada kardusnya. Ada lagi juga teori-teori lain. Tapi terlepas teori itu benar atau salah, tapi korban di depan kita ada sekian ribu orang yang dirawat di rumah sakit, data dari UGM ini 5.175. Karena sistem terbuka ini menghasilkan permainan-permainan yang tidak rasional. Kedua, pemilu berbiaya mahal ini menghasilkan wakil rakyat pembuat undang-undang yang substansi dan penerapan undang-undangnya itu jauh dari rasa keadilan. Saya lihat laporan dari United Nations, dari PBB 2021, kualitas hukum kita itu berada 0,52. Jadi kalau ada perkara ya yang diadili melalui hukum Indonesia ini yang memperoleh keadilan hanya 50%, 50% tidak. Inilah negara yang menjadi surga semua pelanggaran hukum, surga peredaran narkoba, surga korupsi, surga seperti kasus Verdi Sambo, kasus 349 triliun. Ini akan menjadi ciri kehidupan negara ini karena politik kita itu berbiaya mahal, gitu kan. Jadi sedih sekali kita melihat wajah negeri kita karena mengelola demokrasi yang tidak kondusif, karena hukum dan pelaksana hukum itu digoda dengan amplop, gitu ya. Ketiga, sistem proporsional terbuka ini menghasilkan elit-elit politik yang terbelah. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menunjukkan World Happiness Index 2022 dari 146 negara di dunia. Saya lihat negara yang paling bahagia selama hampir atau 6 tahun berturut-turut itu adalah Finlandia. Dan negara yang paling sengsara itu Afghanistan. Indonesia berada pada skor 538 di peringkat 80. Jadi hanya sekitar 40-42% penduduknya bahagia hidup di negeri ini. Jadi konflik sosial setiap detik bisa meledak karena bukan negara yang damai, bukan negara yang sejuk mengelola demokrasinya dengan kondusif, karena persaingan-persaingan yang amat merusak budaya damai lembut yang ada di masyarakat. Inilah produk dan mungkin kita semua berjasa menghasilkan proses keretakan ini. Keempat, sistem proporsional terbuka berbiaya mahal. Ini laporan Tempo pada 1 dekade silam yang saya kutip di sini laporannya. Itu menunjukkan bahwa untuk duduk sebagai anggota DPR RI itu supaya dia terpilih harus keluar duit 6 miliar. Itu tanggal 24, 22, 4, 2013. KPK juga, waktu saya sebagai Ketua Komnas HAM, saya sering memantau keadaan pelaksanaan pilkada atau pemilu. Itu ternyata biaya politik yang dikeluarkan seorang bupati, wali kota itu rata-rata 60 miliar. Itu studi KPK. Jadi rentangannya bisa sampai 100 miliar. Jadi kalau di atas bupati tentu lebih mahal lagi. Tapi ketika dia nanti terpilih, kalau gaji tanpa korupsi, tanpa duit panas dari oligarki, bupati wali kota ini harus bekerja 171 tahun baru modalnya kembali. Jadi begitu dia duduk, siapa yang bisa memberi dia duit panas gitu. Karena waktu dia terpilih, dia keluar duit biaya mahal. Waktu saya memantau pemilu di pedalaman Majene, Mamuju di Sulawesi Barat, saya jalan di pasar-pasar dan di pintu-pintu pedesaan di situ ditulis di pintunya, kami siap menerima serangan fajar. Jadi rakyat sudah sadar, berarti tidak mau pilih si A si B tanpa dikasih duit. Jadi itulah kita lihat elit kita sering lempar amplop di pinggir jalan supaya dia dapat simpati dari rakyatnya. Ini politik anti kemanusiaan. Ini politik yang harus dihentikan.
Jadi dengan itu kita coba lihat lagi. Bahkan yang paling mengerikan lagi, dengan proporsional terbuka ini karena berbiaya mahal, yang terpilih tadi ini menyenangkan oligarki. Sebagai contoh yang saya tulis di sini, saya lihat hampir 10.000 izin yang dikeluarkan di Sulawesi Tenggara. Sehingga izin konsesi lahan, hutan, tambang itu kalau di jumlah luasan yang overlapping itu hampir 2 kali lipat dibanding seluruh luas dataran provinsi itu. Tidak 1 sentimeter lagi tersisa di sana. Karena yang duduk di elit politik itu bagaimana memperoleh duit sebanyak-banyaknya supaya modalnya kembali. Gitu. Itu juga terjadi di provinsi lain. Misalnya di AKN, di Kalimantan Timur, itu lebih luas izin yang diberikan ke pengusaha Singapura, pengusaha Cina, pengusaha dalam negeri dibanding seluruh dataran itu. Itu juga terjadi di Kalimantan Utara. Ada 1 orang yang memiliki tanah yang dikuasai tadinya saya pikir hanya 5 juta hektar. Ternyata itu dibantah oleh Profesor Husnul karena ada mahasiswanya yang dari Kementerian Agraria dan Pertanahan. Dia bilang 9 juta hektar. Luas DKI hanya 66.000. Ada beberapa orang itu menguasai 50 juta hektar tanah. Can you imagine it? Jadi Indonesia sebenarnya lapuk dari dalam karena mengelola demokrasi dengan urusan kwitansi. Dia dipandu oleh idealisme yang tangguh. So sad, so sad. Waktu saya sebagai ketua Komnas HAM, saya menghitung karena tidak ada lagi tempat mengadukan nasibnya orang miskin ini di negeri ini, kecuali di Komnas HAM. Saya duduk seperti pasar itu kantor Komnas HAM. Orang jalan kaki dari Jambi, tanahnya sudah diambil orang. Tapi yang dianggap paling jahat, yang merusaukan mereka dengan sekitar 10.000 pengadu gitu. Pertama polisi, yang kedua korporasi, yang ketiga Pemda, pemerintah. 3 ini bersekongkol memiskinkan masyarakat, mengambil tanahnya, mengambil sumber kehidupannya. Dengan persentase yang saya tulis di sini, polisi dengan persentase yang menyengsarakan masyarakat 35,6%, pengusaha 22,8%, dan selebihnya itu adalah urusan Pemda, ya, karena duit panas. Tapi substansi yang diadukan oleh masyarakat yang kami terima di Komnas HAM itu 43,2% atau 3.000 lebih kasus itu hilangnya untuk memperoleh keadilan. Tidak ada keadilan yang bisa dinikmati. Yang kedua, yang substansi yang paling vital juga, hilangnya kesejahteraan. Sumber nafkahnya nggak ada, tanahnya diambil. Di Jakarta, waktu saya di Komnas HAM, 193 kali rata-rata orang miskin digusur setiap tahun. Tapi setelah digusur, itu ternyata dipakai untuk